Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Dan di video kali ini aku ingin ngebahas soal kura-kura yang sebenarnya ini sudah banyak penggemarnya ya. Dan untuk video kali ini aku pengen ngajakin kalian mengenal lebih dekat tentang sulcata. Untuk saat ini yang ready hanya sulcata ukuran 5,5 sampai 6 cm. Kalian mau lihat? Nah, ini dia hewannya. Astaga. Pup coy. Ini maaf ya guys, ini kotor agak pup, ini aja yang bersih ya. Ini hewannya, jadi kalau kita ukurannya itu dari sini ya, dari plastronnya ya, bukan dari karapasnya ya. Penampakannya itu seperti ini. Ini juga, cuman ini kotor ya, ini habis pup. Tadinya padahal bersih loh. Banyak teman-teman yang tanya itu susah apa enggak sih kalau piara kura-kura jenis ini gitu. Sih guys ya. Kita taruh ini ya guys. Tak kasih tempat di sini. Ini aku siapin wadah supaya dia nggak kemana-mana ya. Nah, banyak dari teman-teman yang tanya, sebenarnya susah gak sih piara kura-kura jenis sulcata ini? Karena kan sulcata ini termasuk kura-kura darat. Kalau kura-kura darat itu, apalagi sulcata ini, kalau di Indonesia sebenarnya rentan kena pneumonia atau juga rentan diare gitu guys. Mungkin karena memang kan habitatnya itu sebenarnya ada di gurun ya, ada di Afrika gitu. Nah, untuk kalian yang penasaran tentang detailnya, ayo kita lihat sama-sama di ChatGPT guys. Ini jadi tak lihat dulu di ChatGPT ya. Oh iya, kalau kalian beli sulcata jangan lupa untuk cek kesehatannya. Pertama lihat dulu ini apakah matanya ini ya, ini matanya ini kelihatan segar, terus hidungnya ini nggak buntu, kakinya ini kuat gitu kalau jalan. Nah, kita lanjut ke ChatGPT. Ini aku dibantu ChatGPT ya. Jadi kita sama-sama belajar tentang sulcata. Deskripsi fisiknya adalah sulcata memiliki tubuh besar dan kekar dengan cangkang yang keras dan berwarna kuning kecoklatan hingga coklat tua. Nih, ini kan dia kuning kecoklatan. Ini ya, ini yang lebih muda. Ini sengaja tak ambilkan dua model ya, yang satu waduh model ini, yang satu yang agak apa terang cerah, yang satu memang kecoklatan gelap gitu guys. Nah, kita langsung ke habitatnya aja ya. Nah, permasalahan dari kesehatannya itu kan memang karena perbedaan suhu asli ya, tapi kan sekarang sudah banyak CB Indonesia. Maksudnya CB Indonesia itu tetasan dari Indonesia, jadi nggak perlu import lagi gitu guys. Jadi untuk kayak suhu gitu udah apa, dia itu udah beradaptasi dari sononya gitu, dari lahir ya. Jadi sulcata itu hidup di daerah gurun dan padang rumput kering di Afrika sub-Sahara. Jadi kayak gurun, aku pernah dengar gurun Sahara sih. Mungkin mereka ini tinggalnya di gurun Sahara itu ya, model kayak gurun Sahara ya. Itulah kenapa sulcata kalau dikasih kaktus contong tuh kadang mau ya. Kalian tahu kaktus contong kan? Nanti tak sertakan gambarnya ya. Terutama di negara-negara seperti Chad, Mali, Sudan, Niger, dan negara-negara sekitarnya. Berarti ini aslinya dari Afrika dan gurun guys. Makanya kebanyakan dari mereka itu kalau apalagi kalau baby ya, waktu cuaca ekstrim itu, misalkan cuaca lagi banyak hujan, dingin, atau suhu gak tentu, itu kebanyakan rentan pilek ya. Itulah pentingnya kita taruh dia di kayak box kontainer atau kandang gitu, kita kasih lampu reptil, atau kita kita kasih kita kasih lampu bohlam yang 5 watt tapi ternyata panasnya minta ampun. Iya, pup dong. Maaf ya guys ya, ini pup, ini tak lapi dulu. Oke. Lanjut, tadi nih mana ya, semangat. Ambil anu dong, sayur dikit dong, tak kasih di sini. Iki piye to arek iki lho. Iya, Gon, ayo Gon. Sulcata adalah spesies yang sangat tahan terhadap kekeringan dan dapat bertahan hidup tanpa banyak air. Kalau aku sih kasihan ya, mereka itu mesti tak kasih basking untuk minum, atau juga biasanya aku kasih kayak gini. Jadi sayurnya ini sudah aku kasih air. Kebetulan ini sulcatanya rakus ya guys. Nah, lanjut perilaku dan kebiasaannya. Sulcata adalah kura-kura yang sangat aktif dan memiliki kecenderungan untuk menggali lubang. Itu memang kelihatan banget guys. Kenapa? Karena kalau aku taruh di box itu ya, yang
aku alasin koran itu, dia itu memang suka kayak gali-gali gitu loh. Padahal gue nggak bisa digali guys. Tapi sulcata ini memang sering mencari area yang teduh. Jadi kalau aku jemur itu memang beberapa itu sukanya habis makan terus cari tempat teduh. Tapi memang mereka ini butuh jemur ya. Jemur sinar matahari itu penting. Sulcata adalah hewan soliter yang berarti mereka lebih suka hidup sendiri. Ini kata ChatGPT, mereka adalah hewan ini kok ganggu sih. Adalah hewan yang soliter, berarti itu hidupnya sendiri-sendiri. Meskipun mereka itu hewan soliter, tapi mereka itu tidak terlalu agresif sama sesamanya, kayak gini nih. Loh kan, dia nggak ngurus. Mereka memiliki pola makan herbivora, makanannya terdiri dari berbagai jenis rumput, daun, dan kadang-kadang buah-buahan yang mereka temukan di alam liar. Biasanya kalau aku tak kasih pelet, kalau sawi sering. Ini aku kasih selada, kangkung, tentu saja tak kasih kaktus contong sih, cuman kalau kaktus contong jarang-jarang. Reproduksi, nah kalau reproduksinya sulcata berkembang biak melalui bertelur. Betina akan mencari tempat yang aman untuk meletakkan telurnya, biasanya menggali lubang dan meletakkan antara 15 hingga 30 butir telur sekaligus. Setelah bertelur, betina akan meninggalkan sarangnya dan tidak lagi mengurus telurnya. Berarti males ngurusi anaknya. Telur akan mengentas sekitar 8 hingga 12 bulan tergantung pada suhu dan kelembapan di lingkungan sekitar. Hampir setahun, bahkan malah kadang itu sampai setahun untuk menetas dari cangkangnya. Karakternya memang yang sehat itu kayak gini ya guys. Ini kalau nggak makan lahap gini, jalan terus. Oke lanjut, telur yang menetas biasanya akan memiliki cangkang yang lebih lembut dan rapuh, dan anak-anak sulcata akan sangat rentan terhadap predator di alam liar. Lanjut ke perawatan dan penangkaran. Ini perawatan yang tak bacakan di ChatGPT, pastinya beda untuk perawatan setiap keeper atau setiap breeder atau setiap seller. Sulcata sering dijadikan hewan peliharaan di beberapa negara karena ukurannya yang besar dan penampilannya yang unik. Jadi memang unik ya, kalau kalian tahu foto-foto atau video-video sulcata yang gede-gede itu bisa kalian cermati betapa eksotisnya itu hewan-hewan seperti ini. Dan perawatannya membutuhkan perhatian yang cukup besar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat sulcata adalah: 1. Ruang yang luas, 2. Panas dan sinar matahari, 3. Makanan yang tepat, 4. Kebersihan. Kalau ini memang semua mencakup apa yang memang diperlukan ya. Jadi kita mungkin punya cara beda-beda, tapi pada dasarnya itu sama ya. Kayak cahaya itu penting. Karena cahaya, panas itu penting ya, karena mereka butuh panas untuk metabolisme. Apalagi mereka ini rentan terhadap BS. Terus kalau BS itu dia itu kayak butuh metabolismenya terganggu sehingga tidak bisa mengeluarkan urease dengan teratur. Kedua, ruang yang luas itu menurut aku memang nggak selalu ya. Kalau memang yang hobinya piara yang kecil-kecil, mungkin kalau gede mau dijual terus beli kecil lagi, itu juga kita nggak tahu. Itu jadi kayak apanya setiap orang ya, keperluan, kebutuhan, atau memang kenyamanan setiap orang untuk melihara sulcata. Karena sulcata ini memang perjalanannya itu untuk kegedenya itu memang agak cepet sih. Tapi kebanyakan yang sudah aman itu kalau ukurannya itu sudah 10-15 cm itu kita agak lebih tenang. Menurut aku kalau 10-15 cm atau sampai 20 cm masih nyaman ya dipelihara meskipun ruangannya nggak terlalu luas. Nah, makanan yang tepat dan kebersihan itu penting. Kalau kebersihan memang setiap pagi kita selalu maintain ya, kita kasih rendeman air. Nanti dia bisa pup di situ. Terus kalau makanan kerjanya itu mereka itu makan tidur patroli, patroli kayak gini nih, dia jalan enggak selesai gitu ya. Otomatis makanannya selalu harus tersedia. Biasanya aku 2 kali sehari. Jadi kalau yang lama itu udah layu tak ambil terus tak ganti yang baru gitu. Oh, kurang satu tadi guys, perawatan cangkang. Cangkang sulcata tumbuh seiring waktu dan penting untuk memastikan mereka mendapatkan cukup kalsium dan vitamin D3 untuk mendukung pertumbuhannya yang sehat. Vitamin D3 ini perlu banget dan itu didapatkan dari sinar matahari pagi sampai jam 11 siang lah paling enggak, kalau aku loh ya, menurut aku. Terus juga yang penting adalah kalsium. Kalsium ini biasanya bisa didapat dari pelet. Tapi kalau kalian merasa kurang atau memang lagi
ada ke arah MBD gitu, bisa kalian tambahkan kalsium yang didapat dari tulang sotong. Kalau kecil gini kalian kerik, kalian taruh di atas makanannya, atau kalian beli kalsium yang sudah jadi yang ada di toko-toko terdekat. Keunikan mereka itu adalah tahan terhadap kekeringan. Sulcata bisa bertahan hidup tanpa air untuk waktu yang lama dengan mengandalkan kelembapan yang mereka dapatkan dari makanan dan tempat tinggal mereka. Yang kedua adalah bertahan hidup cukup lama. Usianya bisa sampai 50 tahun di penangkaran dan mungkin bisa lebih jika berada di alam liar dengan kondisi yang mendukung. Ya, memang kebanyakan kura-kura itu umurnya panjang ya. Dan sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan dadah.